A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Yang namanya manusia pasti enggak pernah luput dari yang namanya dosa. Tapi jangan sampai juga ya kita semua ini terjebak di dalam dosa besar yang akhirnya membinasakan kita. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah jika orang yang telah melakukan dosa besar bisa dihapus dosa besarnya sama Allah Subhanahu wa taala atau berdosa selama-lamanya? Nah, hari ini nih ya, kita bahas sama-sama, mudah-mudahan bisa jadi hidayah buat kita semuanya. Temanya adalah dosa-dosa besar yang diampuni. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, senang banget hari ini ya. Buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah, yang lagi menonton Islam itu indah sekarang. Hari ini kita kedatangan narasumber. Wah, hari ini narasumbernya luar biasa nih, spesial. Ada Bapak Ustadz Denny Segara yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Bupati dari Tasikmalaya, betul ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz ya aja kita panggilnya ya, jangan Pak Wabub ya. Kalau di sini jadi Pak Ustadz, kalau di rumah baru jadi Pak Wabub gitu, jadi lebih santai jadi kita. Ya, santai gimana? aja. Santai. Tapi kabar sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Samulina Allah. sehat Ustadz. Ustadz juga. Amin, amin. Saya kan host, insya Allah lah. Mudah-mudahan nanti lagi diajarin. Ustadz itu Pak Ustadznya Villa Dago. Iya. Ya gini, jadi Pak Ustadz Denny nih, mohon izin sebelumnya ya. Kalau menurut Bapak nih di zaman era media sosial sekarang ini nih, gimana Pak agar diri kita ini nih bisa mampu menyaring nih, agar nggak terseret dalam dosa besar. Kadang kan ibarat kalau orang bilang kan media sosial ini ibarat mata pisau, ada dua sisi kan. Ada sisi yang baik, ada sisi yang buruk kan begitu. Nah ini bagaimana penjelasannya biar ini nggak menjadi mudarat buat kita. Mohon izin penjelasannya. Boleh berdiri Pak Ustadz. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa semangatnya ini, Islam itu indah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan tadi sebagaimana disampaikan berkaitan dengan perkembangan media sosial. Betul. Nah tentu ini tidak melihat waktu, tempat, usia. Nah, semuanya bisa dengan tanpa batas masuk ke kita, ke kamar. Betul banget. Nah, tadi kapanpun kita bisa lihat, subhanallah. Tentu kita sebagai orang Islam, orang yang beriman senantiasa menguatkan diri kita dengan zikir. Dengan selalu mengingat kepada Allah kapanpun dimanapun. Insya Allah itu menjadi bagian dari kita agar bisa kita terhindar. Kita senantiasa harus memperhatikan anak-anak kita. Karena anak generasi ke depan itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Orang tua juga jangan lantas anaknya main TikTok, orang tuanya juga sama tidak memperhatikan. Dia lihat HP juga. Nah bagaimana orang tua juga bisa bertanggung jawab memperhatikan anak-anaknya, mengarahkan yang terbaik agar tidak lantas begitu saja mengikuti perkembangan yang tidak semestinya diikuti. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Pak Ustadz Denny. Wah ini tadi di awal ya udah diingetin nih, jadi bicara masalah tentang TikTok ini atau masalah TikTok, masalah sosial media. Untuk masalah sosial media ini ibaratnya orang tua ini juga nggak boleh tinggal diem. Jadi orang tua ini harus sering mengawasi juga anak-anaknya, apalagi sekarang informasi ini bisa masuk ke dalam kamar nih. Udah lebih berat lagi, kalau dulu kan kita harus keluar untuk cari. Sekarang datang sendiri gitu ya. Ini nauzubillah min dzalik, jangan sampai jadi mudarat buat kita semuanya. Nah sekarang kita punya tayangan nih buat semua jemaah yang ada di rumah ya. Tentang laki-laki dan wanita yang tertangkap oleh warga melakukan perbuatan tidak terpuji. Ini dia tayangannya. Yang menampar kami bawa. Yang menampar kami bawa. Nauzubillah min dzalik ya, bicara namanya zina ini memang bahaya banget nih. Ini Masya Allah nih buat kita-kita yang bisa menahan, ini Masya Allah mudah-mudahan ada imbalannya dari Allah pastinya yang luar biasa. Nah Ustadz Syam, kita mau nanya nih, banyak juga mungkin jamaah yang di rumah bertanya. Karena kita bicara masalah zina ini yang namanya manusia yang gak pernah luput dari dosa. Pasti di antara penonton sekarang ini pernah melakukan dan masih terus merasa bersalah gitu ya selama hidupnya. Timbul pertanyaan,
Apakah benar dosa besar yaitu zina bisa diampuni oleh Allah selama pelakunya masih hidup? Nah ini pertanyaan yang luar biasa nih. Bagaimana caranya juga untuk bisa menebus dosa zina ini? Katanya efeknya bisa terkena hingga ke tetangga, bukan cuma hanya dirinya sendiri. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Habib Utsman, Pak Wabub yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli yang dimuliakan Allah, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka kenapa sih yang pertama, kenapa dosa zina itu digolongkan sebagai dosa besar? Jadi sebenarnya bagi orang-orang sufi tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Segala macam dosa yang kita lakukan, kita melihatnya bukan besar dan kecilnya, tapi kita melihat kepada siapa kita melakukannya. Mungkin kita anggap, oh ini cuma dosa kecil, tapi kita melakukannya di hadapan yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan perbuatan yang dilarang apapun bentuknya. Yang pertama kita bahas tentang zina. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Kalau ditanyakan betapa yang namanya berbahayanya, ada 3 dosa besar tadi disebutkan di dalam ayat ini, dan salah satunya adalah zina, maka Allah katakan yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Jadi kalau ditanyakan apakah dosa besar seperti zina bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam surah ini illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Allah katakan bahwasanya mereka melakukan kesalahan-kesalahan, tapi mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih caranya atau bagaimana caranya supaya bisa menebus kesalahan tadi? Yang pertama, yang paling harus kita lakukan adalah bukan menyesal, bukan ini, karena penyesalan secara manusiawi akan timbul dengan sendirinya. Tapi yang paling penting buat teman-teman milenial sekalian, apa sih sebenarnya yang paling besar efeknya? Yang paling pertama ketika kita ingin menebus dosa tersebut, dosa zina ini adalah rahasiakan. Rahasiakan. Ini yang paling sering terlupakan oleh teman-teman milenial sekarang. Teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton acara ini atau melihat cuplikan ini di aplikasi manapun nanti, maka yang paling penting untuk kita lakukan adalah rahasiakan. Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aib kita, mari kita menjaganya. Subhanallah. Jadi orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang telah melakukan zina di malam hari, lalu di pagi hari dia ceritakan kepada teman-temannya. Sama dengan teman-teman sekalian sekarang mungkin sedang bersama dengan seseorang yang mungkin menurut mereka dicintainya, padahal itu cuma nafsu. Mereka bersama dengan orang tersebut, ya anggaplah mereka sebut dengan istilah pacaran, lalu mereka upload kemana-mana, pasang story di mana-mana, maka subhanallah itu termasuk tidak merahasiakan dosa yang kita lakukan. Yang pertama menebusnya dengan cara rahasiakan. Yang kedua menyebutnya dengan cara apa? Wa amila amalan salihah, dan beramallah amal saleh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa menambalnya dengan kebaikan-kebaikan. Yang paling rugi adalah orang yang berkata begini, udahlah udah terlanjur buruk nih, udahlah udah terlanjur pendosa nih, udahlah ya udahlah kalau udah harus masuk neraka, udahlah terlanjur ini terlanjur ini. Mereka tidak menambal keburukannya dengan kebaikan. Padahal Allah menginginkan kita ketika kita berbuat salah segera tambal dengan kebaikan, karena nanti akan ditimbang di akhirat. Kalau nggak ada kebaikannya sama sekali, apanya yang akan ditimbang? Maka teman-teman sekalian, ini yang paling penting untuk Syam sampaikan, rahasiakan dan tamballah dengan kebaikan. Insya Allah kalau kita menyesal, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ini Masya Allah luar biasa. Bicara masalah tentang dosa zina ini, ternyata Allah juga masih bisa memaafkan untuk masalah ini. Yang penting tadi, jangan juga jadi mengumbar-umbar masalah aibnya. Kadang-kadang ini namanya anak muda nih bangga dengan kelakuan konyolnya gitu. Dan padahal ini justru yang membuat dia itu nggak bisa diampuni dosanya. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Untuk Habib Utsman nih, Bib nih, mohon izin nih Bib sebelumnya. Apakah dosa besar nih selanjutnya yang menurut kita
begitu remeh sebenarnya, padahal ini malah justru masuknya ke dosa besar, yaitu orang bilang nih istinja atau nggak bersih dalam membersihkan setelah buang air kecil seandainya gitu. Nah ini apakah ini akan menjadi bahaya buat kita nantinya di kedepannya?